Said you would rather die young. Yo guys, kembali lagi di channel saya Audimix 7. Saat ini saya akan mereview speaker line up dari JBL Go series, yaitu JBL Go 3, di mana ada improvement dari segi build quality, fitur dan sound quality secara plus minus dari seri sebelumnya. JBL Go 3 ini dijual ada yang versi resminya dan ada versi non resmi. Yang saya beli ini versi resmi, garansi IMS. Link pembelian saya taruh di kolom description. Dan yang patut diwaspadai dari speaker JBL Go series adalah versi fake-nya, yang secara desain, build quality super mirip. Dan untuk membahasnya lebih lanjut tentang fitur, spesifikasi, sound quality dan lain-lain, kita langsung saja. Ini dia JBL Go 3. Jika dilihat dari desain dan build quality, JBL Go 3 ini mempunyai peningkatan positif dari seri sebelumnya, JBL Go 2, di mana di speaker ini lebih kokoh, solid, berisi dan elegan desainnya, yang terbuat dari bahan material fabric dan rubber, ditambah lagi tali cantolan yang stylish dan kuat, yang membuat speaker ini lebih baik dari versi sebelumnya. Untuk bagian bawahnya ada kaki speaker yang terbuat dari karet, yang bentuknya bergaris-garis. Juga di bagian depan ada tulisan JBL yang menambah kesan mewah speaker ini. Dan di bagian belakang ini seperti pengaman yang terbuat dari rubber, bentuknya segi empat, yang fungsinya kita bisa taruh speaker dalam keadaan posisi tertidur. Ada tulisan-tulisannya juga. Jadi JBL Go 3 ini mempunyai 3 stand position, yaitu posisi normal, posisi berdiri, dan posisi tidur. Dan untuk bagian samping ini hanya ada port charging Type-C. Untuk port auxiliary sudah dihilangkan, yang di seri sebelumnya JBL Go 2 port auxiliary masih ada, tapi minusnya port charging masih USB. Untuk bagian tombol-tombolnya, di bagian atas kelenturannya cukup lembut, yang dimana hanya ada 3 tombol, tombol volume up dan down, dan tombol play pause. Yang di speaker ini untuk fitur build mikrofonnya sudah tidak ada, dan di seri sebelumnya JBL Go 2 build mikrofon masih ada. Untuk tombol lain ada di bagian samping, yaitu tombol power dan Bluetooth, dan ada juga lampu indikator. Untuk suara on off dari speaker JBL ini ciri khas JBL ya. Dan sebelum kita lanjut ke fitur dan lainnya, saya akan membahas sedikit cara membedakan JBL Go 3 yang asli dan versi fake-nya, yang infonya saya kumpulkan dari berbagai sumber. Kita ke bagian belakang. Di bagian ini untuk yang versi asli ada tulisan Anatel, dan di versi fake-nya tulisan Anatelnya tidak ada, kosong di bagian atas dan hanya ada tulisan di bagian bawah. Dan untuk bagian nomor serinya di versi asli menyatu tulisan dan warnanya, sedangkan di fake tidak. Dan untuk di bagian pola garis ini di bagian versi aslinya berurutan, sedangkan di fake berbeda. Juga untuk kerapian, keteraturan material di JBL Go 3 lebih teratur, lebih rapat dan halus, sedangkan di versi fake-nya agak kasar, sedikit tidak beraturan, tidak rapat maupun rapi. Dan untuk di bagian indikator lampu, untuk versi aslinya JBL Go 3 lebih kecil ukurannya dan cahaya lampunya smooth dan adem di mata. Sebaliknya di versi fake untuk ukuran lampunya sedikit besar dan cahaya terlalu menyala dan tidak beraturan. Dan untuk bagian power on off akan ada perbedaan. Saya akan contohkan perbandingan speaker lain untuk demonya, yang dimana jika di JBL Go 3 asli untuk menyalakan speaker hanya tekan pendek tombol power, dan di versi KW-nya harus tekan dan tahan beberapa detik untuk menyalakan speakernya. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk detail pastinya, kalau memang ada garansi IMS, langsung cek di websitenya. Dan yang terakhir, kita akan merasakan perbedaan dari segi sound quality. Yang versi JBL Go 3 asli stabil dan suaranya khas JBL, sedangkan di versi fake-nya terdengar cempreng, tidak smooth, dan low-nya lebih tipis. Kita lanjut. Di JBL Go 3 ini mempunyai power 4,2 watt yang dibulatkan sejajar dengan 5 watt. Yang versi sebelumnya di JBL Go 2 hanya 3,1 watt. Ada peningkatan positif dari segi power. Dan untuk bagian dalamnya ada satu driver dan satu pasif radiator. Dan untuk versi Bluetooth-nya sudah 5.1, yang sebelumnya di versi JBL Go 2 masih versi 4.1 ya. Untuk jarak koneksi Bluetooth sekitar 10-15 meter, bahkan bisa lebih tanpa halangan. Juga untuk delay latensi untuk streaming YouTube, Netflix dan lain-lain cukup sinkron dan lumayan aman. Untuk bagian dialog dan lain-lain, ini dia sound sample-nya. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cat. I'm always angry. Di
JBL Go 3 ini mempunyai berat 200 gram kurang lebih, di mana untuk kapasitas baterainya 2.775 Wh yang saya convert ke mAh. Ini dia hasilnya. Yang diklaim pihak JBL bisa bermain 5 jam ke atas dalam volume tertentu. Juga untuk waktu chargingnya sekitar 2-3 jam. Dan saya tes pribadi untuk ketahanan baterainya dari full baterai di volume full 100% di sekitaran 2 jam 10 menit. Lampu indikator akan mulai berwarna merah, dan saya coba lagi dalam keadaan full baterai di volume 70% selama 4 jam 10 menit. Lampu indikator ini berkedip merah lagi, dan saya coba terus sekitar 1 jam 40 menit. Speakernya otomatis off. Kesimpulannya di full baterai volume 70%, total waktunya 5 jam 50 menit, hampir 6 jam, yang menurut saya ketahanan baterai speaker ini cukup mantap. Di samping itu, JBL Go 3 ini sudah mempunyai IP protection yang terbaik saat ini, IP67, yaitu anti air, bisa bertahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit, anti debu. Saya akan compare versus dengan speaker brand lain yang mempunyai power yang sama. Juga ada perbedaan dari segi harganya juga, yaitu Anker Sound Core Mini 3 Pro dan Eagle V3, yang akan mungkin menjadi pertimbangan dari segi kualitas suara secara price to perform bagi kalian. Dan seperti biasa untuk pembahasan sound quality saya bahas di akhir video. Kita ke sound sample dan versusnya dulu, tapi sebelum itu jangan lupa menggunakan earphones dan headphones agar detail suara lebih baik dan jelas. Kita langsung saja. and popping pillies, man, I feel just like a rock star. They was fucking superstars, feeling like a pop star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. If I
I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. Just like a Sunday, we must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sun, boy run. And we will end your week just like a Sunday. If on a pose, but if I suppose them see with your clothes, them wouldn't drop. All them a talk, all them a we must up the place, turn up the bass and make some sun, boy run. Like a Sunday. Kita lanjut ke kesimpulan sound quality yang menurut pendapat dan opini pribadi saya, karena bicara sound quality itu subjektif yang masing-masing mempunyai selera, penilaian, dan kebutuhan yang berbeda. Tapi sebelum itu, yang baru gabung jangan lupa subscribe. JBL Go 3 ini untuk bagian high frekuensi dibandingkan dengan seri sebelumnya di JBL Go 2. High-nya sangat ngecering yang ada efek ear piercing-nya, bikin sakit telinga di pemakaian jangka panjang. Di JBL Go 3 ini sudah disempurnakan lebih baik, lebih smooth, tidak berlebihan, tanpa mengurangi detailnya. Dan untuk mid-range frekuensi di bagian vokal, JBL Go 2 lebih tipis dibandingkan dengan JBL Go 3 yang artikulasi suaranya lebih baik, vokalnya lebih tebal, lebih full, tekstur suaranya lebih smooth. Dan untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass, JBL Go 3 sudah lebih baik dari seri sebelumnya, JBL Go 2. Dan di bagian deep bass-nya, JBL Go 3 lebih terasa dalam dan bulat dari JBL Go 2, yang dimana ada perbedaan sound quality. Dari seri sebelumnya, JBL Go 2 upgrade ke JBL Go 3, ada improvement yang sangat positif dan jauh lebih baik. Begitu juga dengan loudness-nya, di JBL Go 3 sudah lebih kencang, yang menurut saya JBL Go 3 ini bisa masuk ke semua genre lagu dan juga nyaman di telinga untuk memutar lagu dalam jangka panjang. Dan speaker ini mempunyai kekurangannya juga yang saya simpulkan sendiri. Yang pertama, tidak ada indikator baterai di Bluetooth device maupun di speakernya. Kita hanya bisa tahu lowbatnya dari lampu indikator yang berwarna merah. Yang kedua, tidak ada fitur built-in mikrofon. Yang ketiga, no pairing option, tidak ada fitur seperti TWS, Party Connect seperti di seri JBL lainnya. Yang keempat, tidak ada port auxiliary yang koneksinya hanya murni memang Bluetooth. Yang kelima, hanya bisa connect di satu device, tidak bisa lebih. Yang keenam, build quality-nya di bagian rubber kakinya sangat rentan rusak atau tercabut jika tidak hati-hati. Dan kita lanjut. Untuk perbandingan suara antara JBL Go 3 dan Anker Soundcore Mini 3 Pro, untuk bagian high frekuensi, keduanya sama-sama smooth dan detail, di mana Anker Mini 3 Pro ini lebih ngecering yang sangat cocok di nada-nada instrumen seperti gitar, simbal, drum, dan lain-lain. Dan di JBL Go 3 ini high-nya lebih tebal, lebih pas secara takaran suara,
Dan untuk mid range frekuensi sama-sama detail dan smooth juga, tapi di JBL Go 3 vokalnya lebih maju, lebih tebal, lebih bulat dan full daripada di Anker Mini 3 Pro yang vokalnya tipis dan berasa kurang keluar suaranya. Dan untuk bagian low frekuensi, untuk upper bass JBL Go 3 lebih punchy, lebih terasa dentuman bassnya, yang dimana di Anker Soundcore Mini 3 Pro lebih tipis dan dentumannya tidak powerful seperti JBL Go 3. Dan untuk di bassnya, Anker Soundcore Mini 3 Pro ini masih lebih unggul. Di bass Anker ini lebih bulat, terasa dalam dan sedikit berekor, yang dimana di JBL Go 3 di bassnya cukup lumayan, cukup kerasa, yang kalau perbandingan angka di bass Anker Soundcore Mini 3 Pro ini di angka 8 dan JBL Go 3 ini di angka 7. Dan jika kalian awalnya mendengarkan Anker Soundcore Mini 3 Pro dan pindah ke JBL Go 3, kalian akan merasa suara yang keluar dari JBL Go 3 lebih open, yang dimana di Anker Mini 3 Pro ini sedikit mendam, dan dimana kedua speaker ini juga ada plus minusnya dan mempunyai kelebihan masing-masing. Dan jika kalian tanya mana yang paling recommended antara kedua speaker ini, yang menurut saya dua-duanya recommended. Kalian bisa sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Kita lanjut untuk perbandingan suara antara JBL Go 3 dan Eagle V3, yang saya rasa di sini agak kurang imbang dari segi harga ya. Untuk high frekuensi di Eagle V3 ini lebih ngecering, sedikit lebih tipis, detailnya masih dapat dan ada sedikit ear fatigue. Dimana di JBL Go 3 high frekuensinya lebih smooth, lebih terkontrol, lebih tebal dan aman di telinga. Dan untuk mid frekuensi di Eagle V3 vokalnya lebih tipis, ada kolorasi sedikit dan cukup nyaman juga di telinga. Dimana yang di JBL Go 3 vokalnya lebih tebal, lebih smooth, lebih powerful dan lebih ke suara yang sebenarnya. Dan untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass di JBL Go 3 low-nya lebih punchy, lebih besar dan padat dibandingkan Eagle V3 yang cukup lumayan. Untuk di bass perbedaan memang tidak terlalu jauh, yang dimana di JBL Go 3 lebih deep, lebih rapi, bulat dan stabil, dimana di Eagle V3 di bassnya sedikit kasar bunyinya dan akan tidak stabil di volume 70% ke atas, akan terdengar sedikit distorsi di lagu-lagu tertentu. Yang kalau perbandingan angka, kualitas low frekuensi di JBL Go 3 ini 7,5 dan di Eagle V3 6,5. Yang kalau kalian mendengarnya kedua speaker ini akan terasa di mana JBL Go 3 ini micro detailnya sedikit terasa dibandingkan di Eagle V3. Secara keseluruhan di Eagle V3 ini performanya cukup baik, apalagi yang dilawan ini adalah JBL brand atas yang harganya beberapa kali lipat lebih mahal. Yang secara price to perform V3 ini sangat baik. Dan jika kalian tanya JBL Go 3 ini worth atau enggak, recommend atau tidak, di range harga speaker JBL Go 3 ini ada kompetitor lain yang secara segmen mungkin berbeda, tapi dari segi fitur, sound quality, power ada yang lebih baik ya. Dan jika kalian mencari kualitas suara di speaker kecil di harga 500-an, mungkin JBL Go 3 ini menjadi pilihan ya. Dan jika memang kalian pecinta JBL Go series, saya rasa JBL Go 3 ini worth untuk kalian beli, karena ada improvement yang lebih baik dari segi sound quality dan lain-lain. Dan saya kira cuman itu. Kalau ada kritikan, saran, pendapat, dan request, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.